Apa tadi mana sih? Megawatt, megaloman, megalapan. Alhamdulillah metu wedange. Dapat hadiah ya Allah. Aweh kopi gelas cilik 50.000 ya. Yang saya muliakan segenap pejabat dari Pak Dewan, Pak Kapolsek, terima kasih Babin, Ketua PCNU Kabupaten Kajen, tepuk tangan untuk beliau. Sahabat Ansor, Masya Allah, Banser, kemudian para tokoh-tokoh yang lain mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, terutama kepada panitia, masyarakat desa Megatron. Apa tadi mana sih? Megawatt, megaloman, megalapan, megalomat, mego lamat, mego bareng-bareng, memang go, kita akan pergi kemana? Yaitu kita pergi menuju majelis ilmu. Allahumma lamat ya, la marah, la sedih, la tahzan. Kita jangan pernah merasa sedih. Hadir majelis pasti bahagia, apalagi dengan Pak Polisi. Allahumma senang apa senang? Yakin, moga-moga dengan senang panjang umur, sehat, rukun, walaupun pernah kita tidak akur. Allahumma. Bu, datang di satu majelis Rasul tidak disambut, bahkan menyuapi orang pun Rasul dihina. Anda nanti dihina masyarakat biasa Bu, nggak usah sedih Bu. Siap? Siap? Nih ada orang namanya Fulan bin Fulan dengan perempuan Fulan binti Fulan, kumpul di rumah tanpa ikatan nikah. Namanya kumpul apa? Tuh, kumpul kebo. Yang kumpul manusia atau kebo? Yang disalahkan siapa tadi? Kebo. Jadi kalau nanti kita nggak salah, kok disebut-sebut salah, biasa saja. Kebo aja dianggap kumpul kebo, cuek saja dia. Disalah-salahkan oleh orang pun dia cuek, nggak akan peduli. Maka jangan nanti pulang di sini salah-salahkan, biasa saja. Siap? Siap? Yakin? Wis niki praktek karo polisi wis. Bareng-bareng Pak Puji, bareng-bareng polisi, Pak Kapolres ganteng. Saya nggak marah, biasa saja. Emosi juga nggak, biasa saya nggak merasa tersinggung, biasa saya. Jadi nanti kalau ibu dihina begitu biasa saja. Oke Bu? Oke. Pak Puji, polisi kaya wedus, ya apa-apa, nyuntarnya wedus ya apa-apa. Jadi Anda nanti dihina seperti dia anggap kambing, ya nggak apa-apa, biasa saja Bu. Hidup ini nyanyi saja kok Bu, nggak usah pusing. Oke? Siap? Nah, datang di sini kopi, mana kopinya ya? Kok nggak ada kopi? Oh, langsung kopi. Mana kopi? Oh, belum ya. Ini memang panitianya pelanggaran ini ya Allah. Dari kemarin di bel jangan lupa, dan besok datang di desa Pedawang Karangannya siap. Sampai di sini nggak ada kopi. Ini ada air. Ini air apa Bu? Air apa? Kalau ini hitam namanya apa? Kopi. Kopi, coba bareng. Oke, saya tanya, apakah yang berjasa cuma kopi? Ada air, ada sendok, ada sedotan, ada gula pasir, ada gelas, betul? Yang punya nama siapa? Kopi. Gelas, sendok, dan air nggak punya nama. Betul apa betul? Jadi kalau Anda berbuat kebaikan nggak disebut-sebut juga nggak apa-apa. Oke? Paham Bu? Anda nanti bareng-bareng saya, ayo kita bantu majelis di mana saja. Kok nggak tahu namanya, nggak disebut dimanapun, ingat di langit, oleh penduduk langit kita tercatat. Insya Allah. Bu, tadi pagi nganter anak, buru-buru masak pagi, akhirnya goreng telur. Telur yang diceplok namanya telur mata. Yang telur sapi apa yang punya nama? Sapi.
Ayam juga cuek, nggak apa-apa, silahkan. Kebaikannya dipakai sama kamu sapi, ayam juga biasa saja. Ketika Anda tidak sebut kebaikannya, biasa saja. Oke? Sallu ala Muhammad. Lama sedang ada Sayyidina Muhammad. Hadirin kami muliakan, ayo kita derek Habib Muhammad di sini di Karanganyar, derek para ulama. Insya Allah kita nyambung ke Rasulullah SAW. Allahumma amin. Dan seluruh warga masyarakat bakul-bakul, bakulnya seperti tutup, bisa bayar burungnya banser. Beda berapa jumlahnya banser? Dihitung. Nanti yang jajan anak-anak saya jajan berapa? Apa jajan pakai bayar sendiri? Jangan tadi. Tadi jajan bayar apa? Dihitung banser. Bayar sendiri. Maksudnya jangan bayar sendiri. Tadi kesini saya yang bayar lewat tadi uangnya jenengan. Wis bayar lagi alhamdulillah lah ngirit ya. Wis jor napa? Jor komporan lah ya. Desangane kok jajan pun jor napa? Mau seneng temen rika ya. Alhamdulillah metu wedange. Jenat dompet. Dapat hadiah ya Allah. Aweh kopi gelas cilik 50.000 ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Masya Allah. Jajal dua gelas ya Allah. Insya Allah 25.000 ya. Bu, ini kopi. Nanti kita praktekkan contoh kopi itu apa. Dan semoga semua saja dalam bahagia selamat dunia akhirat. Amin. Salam dan salam semoga terima tercurah kepada baginda Nabi Muhammad. Salam salam. Bu, Rasul dakwah niku gampil ditampan apa mboten? Gampil apa mboten? Gampang. Dakwah Rasul itu dengan bekal yang luar biasa, dengan akhlak yang luar biasa, dengan sifat yang luar biasa. Apa sifat akhlak Nabi yang luar biasa? Di antaranya sifat apa Bu? Ada yang hafal dapat dia? Nah, ini Mas Furqan lagi, coba ngomik mau. Napa mawon? Sidik. Loro? Amanah. Telu? Tablet. Sekawan? Fatonah. Masya Allah, pinter oleh hadiah. Niki Ustaz, Masya Allah, cair. Ulangi yuk. Siapa yang hafal? Coba, ayo. Ulangi, ngacung. Ayo, sidik. Ngacung. Ini masih banyak uangnya. Ayo, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ngacung, ya hafal. 1, 2, 3. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya wis sing ngacung sehat nggih. Allahumma amin. Sing penting ngacung sehat ya. Sidik niku napa sidik? Apa Ustaz? Sidik niku napa? Jujur. Bener. Rasulullah itu sangat jujur, maka Rasul itu mulia. Nah sekarang di dunia ini ada nggak orang jujur? Jarang. Saya pun kadang nggak jujur. Kecuali temannya jatuh, lah jujur ya kan? Jatuh dari motor. Jujur itu contoh ini. Ini air itu jujur. Perhatikan Bu, air jujur apa jujur? Jujur ya, coba lihat. Ini air putih. Bismillah, saya minum. Alhamdulillah. Rasanya tawar. Gini apa Pi? Ini air kopi, saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Rasanya kopi, betul? Kalau ini air susu rasanya? Air jeruk rasanya? Air ketiak rasanya? Air laut rasanya? Air itu goroh atau jujur? Jujur. Gak mungkin air jeruk rasa kopi, gak mungkin kopi rasa susu kecuali kopi susu, gak mungkin air rasanya manis, gak mungkin. Air itu jujur Bu, maka air pun dimuliakan. Apa setengah kemuliaan air? Air itu Bu, harganya itu mahal. Ini saya kemarin beli nih, saya kemarin ziarah di Habib Nuh, Singapura. Di mana Bu? Ada Habib Nuh, saya ziarah di sana. Keluar dari makom, saya haus, saya beli air mineral. Harganya Rp18.000 dirupiahkan. Satu segini, coba. Air Anda ke kafe atau ke tempat-tempat hotel, itu satu botol kecil mungkin 25.000. Air itu dinaikkan harganya karena air jujur, maka dimuliakan. Maka ibu kalau pengen mulia harus jujur. Siap? Siap? Yakin? Coba kalau jujur, siapa tahu aja
Ibu, ibu, jenengan pernah mencuri belum? Ibu-ibu nih, pernah belum? Ibu-ibu pernah mencuri belum? Yakin pernah. Kalau nggak percaya, sekitar hari apa ibu lewat belakang rumah tetangga, yuk minta lomboknya ya, ambil sendiri, dijam sendiri ya, metik saja ya kan. Pernah kan mencuri lombok orang lain? Itu pencuri kalian. Bu, minta daun pepaya, ambil bos, padahal nggak ada orangnya, ambil saja untuk masak. Bu, minta daun singkong, metiknya sendiri, itu maling. Ini sampean ya Allah. Ayo kembali lagi ikrar, ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, sikil gupak, aja melebu ya. Anda sudah maling, rumahnya pakai keramik, tetangga nggak boleh masuk. Ayo minta maaf, ya Allah, hari ini saya minta ikhlasnya pernah mencuri lombok kalian, daun singkong kalian, bahkan bapak-bapak yang memelihara kambing pernah mencuri daun megonok, daun apa itu, nangka ya, kan maling ya. Maka serius sekarang minta maaf, insya Allah aman. Allahumma. Yang kedua apa Ustaz Furqan? Amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kira-kira jenengan dapat dipercaya enggak? Dititipi duit lo kurang, dititipi omong lebih. Itu saya sama dengan sampean. Rasul enggak sangat amanah, turun wahyu dari Allah, ya disampaikan, ya sudah sesuai apa yang disampaikan, tidak ditambah tidak kurang. Sallu ala Muhammad. Di dunia ini yang amanah ya sekarang ini mungkin ada tapi jarang, tapi ada yang makhluk Allah amanah, namanya tanah. Namanya apa Bu? Tanah ini amanah apa enggak? Kalau nggak percaya nanti Ustadz Furqan ini bawa jeruk, pegang, nanti bijinya dititipkan ke tanah. Wahai tanah, ngomong gak ngomong, Anda taruh saja. Syukur ngomong, wahai tanah. Maka ibu kalau nanam itu ngomong, tanah, ku titipkan biji jeruk ini di dalam apa bumimu. Ngomong, gak ngomong juga gak apa-apa kok. Nanti sebelah titip biji dukuh, titip biji rambutan, biji duren, titip gabah. Kira-kira nanti kalau tumbuh, kalau ngizinkan tumbuh, kalau nanam jeruk tumbuhnya apa? Ninim duren, nanam duren tumbuhnya apa? Nanam jeruk tumbuhnya apa? Nggak mungkin titip biji jeruk tumbuhnya padi, nggak mungkin. Betul? Kenapa itu? Karena titip kepada tanah yang amanah. Tanah dia akan ngurangi, nggak mungkin. Maka ibu, setengah kemuliaan tanah itu apa? Dari dulu sampai sekarang tanah tidak pernah turun harganya. Betul? Dinaikkan. Dulu di sini komplek Majlis ini harga tanah berapa dulu? Berapa Bu? Tanah dulu sini. Ini ubin atau meter? Di sini meter atau ubin? Ubin. Ubin apa meter? Meter semeter berapa dulu tahun 40? Mungkin 1 rupiah, 100 rupiah, atau 1 ketip 1 ringgit. Sekarang berapa semeter di sini? Berapa Ustaz? 50.000. Ulangi berapa? Semeter 1 seket. Alhamdulillah. Tanah itu naik 150.000. Ada yang dijual nggak sini? Sebelah sini, sebelah majelis. Masih ada nggak? Hah? Insya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami akan niat mengembangkan tanah di majelis ini untuk kawasan center ilmu pengajian. Siap? Siap? Ayo tangan kiri begini. Kiri. Ya Allah, kami akan mendukung program pengembangan Yayasan Nurul Mubin, kemauan polisi Habib, bukan kemauan saya. Semoga kita semuanya akan mau membeli lahan di sini dengan cara, ayo bareng-bareng, dengan cara apa saja yang di tangan kiri saya akan saya lepas ya.
berarti gelang ali-ali ya, wis janji ya. Siap? Siap? Ayo. Jenengan sekarang dilepas gelangnya. Ustaz, muter cari gelang. Nah, pakai ini. Cari gelang untuk beli tanah di sini. Pakai kopiah saya ya. Muter cari gelang. Ayo Bu, yang tadi janji gelang dilepas untuk beli tanah. Gelang ali-ali. Ayo. Ayo pada tuculik. Gelang ali-ali. Ayo pada tuculik. Gelang ali-ali. Ayo pada diuculik. Gelang ali-ali. Ayo pada diuculik. Enggak ada ya. Gimana Ustadz? Dapat nggak Ustadz? Enggak, kenapa? Tadi kayaknya paling berlik-berlik kayak gitu. Oh sudah hilang, coba begini lagi. Sudah aja. Oh nggak ada gelangnya, ya Allah. Coba begini, ya Allah. Andaikan saya punya dua. Insya Allah saya lepas satu. Yakin? Siap? Ustadz, sana gitu. Punya dua, lepas satu. Anting-anting loro, ayo pada tuculik. Bismillah. Anting-anting loro, ayo pada diuculik. Anting-anting loro, ayo pada diuculik. Anting-anting loro, ayo pada garuk-garuk, ya Allah. Perasaan banyak orang yang kaya tapi kok ya kayak pundak bakhil, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti kalau dimanapun ada majelis ilmu, jenengan itu Ibu yang penting mau ngaji, Ibu nggih. Gak usah berpikir ini itu, insya Allah kata kuncinya kita mau ngaji. Tempat sempit nggak masalah. Jangan berpikir bahwa kalau kita ngaji kita harus modal, enggak. Kita yang penting mau datang ke tempat majelis ilmu. Siap? Karena jujur kalau saya tadi untuk contoh, kita untuk keluar jangankan gelang ali-ali, anting-anting yang kecil aja itu susah, apalagi harta kita. Betul Bu? Betul Bu? Maka yang sekarang kita sudah ada majelis, tinggal kita mengisi majelis itu. Siap? Yakin? Tepuk tangan. Nanti mulai besok Pak Kapolsek, halo, nanti kesini bawa absen. Yang tidak ngaji, kalau keluar kita tilang. Oke, Sek, hafalkan. Ini nggak mau ngaji, tilang. Anda nanti di pintu depan, oh begini, walang kerik. Ngaji terus, nggak ngaji berhenti, ya kan ya. Tambah Anda benci dengan polisi. Nah, untuk bilamin, hadirin yang kami muliakan, ayo Bapak Ibu sekalian, kita yang penting nanti luruh ilmu di sini. Yang ketiga, kata Ustaz Furqon tadi apa? Tablik. Tablik itu apa? Orang yang menyampaikan. Menyampaikan. Dan yang disampaikan apa adanya. Tidak kurang, tidak lebih juga. Hari ini Bu, yang menyampaikan kayak itu jarang-jarang. Punya ilmu pelit. Berbagi ini susah. Kemarin Bu, saya datang ke suatu tempat. Beliau usaha, namanya usaha ayam. Ayam goreng. Saya datang. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Boleh dong saya franchise. Itu kerjasama. Saya ikut, saya nunut. Nggak bisa, ya udah. Saya ngajak antum, ngajak Anda, kita buka tempat lagi. Saya modal, saya ikut Anda lah. Saya kepengen karena bagus nih. Saya nggak akan mencuri ilmu cara masaknya. Coba nanti ya. Sampai sekarang nggak telepon. Artinya apa? Memang berbagi ilmu itu sulit. Kalau Rasul berbagi ilmu disebarkan semuanya. Bu, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wasalati ba'da mautih. Ada bekal yang akan mengalir nanti kalau kita meninggal dalam kubur. Ada kiriman mengalir. Dari apa? Satu, ilman alamahu wa nasroh. Ilmu yang disebarluaskan. Kalau Bapak Ibu punya ilmu disebarluaskan, kayak Doro Habib nanti kita sebarluaskan, ilmu yang disebar beliau bisa bekal nanti di kampung akhirat, di kampung kubur. Allahumma. Bu, kira-kira di kuburan setelah itu langsung ke surga neraka atau enggak? Kira-kira, saya tanya aja, kira-kira
Kemana dulu? Ya alam barzah. Oke wis. Alam barzah itu berapa tahun Bu di kuburan, kira-kira berapa tahun besok? Berapa? Berapa Pak? 1000. Asik bener 1000 ya loh. Tergantung kiamat kapan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Teruskan Ustaz Furqan. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Allah. Terus liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Masya Allah ya kan. Siapa dia diantaranya ya orang-orang yang mengharapkan datangnya hari kiamat. Bu, diam. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu sudah telah yang baik bagimu. Sinten niku? Wong-wong sing arep rahmat Gusti Allah, tekane dina kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Yang kedua, hari kiamat. Nah, kira-kira kiamat kapan? Oke, kita juga nggak tahu. Andekan kiamat tahun 2025, siapa pun enggak? Belum. Anggap kiamat tahun 3000. Tahun berapa Bu? 3. Anggap. Andekan kita meninggal 2100 lah. 2100. Berarti sekarang 2024 masih ada umur 76 tahun lagi misalkan. Berarti nanti kita di kuburan Bu, hitung-hitungan teorinya itu 900 tahun di kuburan. Suwe apa suwe? Sekarang kita baru umur 40, 30, 50, 60 kok Bu. Besok di kuburan bisa 900 tahun. Lah kalau kita nggak punya bekal di dunia, di kuburan bagaimana tanggung jawab kita Bu? Gelap mungkin, tapi ahli Quran dapat cahaya. Allahumma. Maka Ibu, ketika Rasul didatangkan ke dunia ini, Allah telah menyampaikan dengan jelas, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadiran wa da'iyan ilallah binni wa sirajan munira. Rasul itu diutus ke dunia tidak lain tidak bukan sebagai orang yang menjadi saksi besok, syahidan wa mubasyiran, memberi kabar gembira. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita ini akan menjadi umat Nabi yang selamat. Allahumma. Tapi juga memberi peringatan bagi yang tidak ikut, tidak mau nurut, tidak mengamalkan syariat Islam, yang tidak ikut Rasulullah, ya hati-hati Bu. Maka dengan maulid, ayo belajar sunnah-sunnah Nabi yang paling kita mampu dulu. Bismillah. Siap Bu? Siap? Insya Allah kita praktekkan nanti.